Pada sermon sebelumnya, saya sudah menyampaikan 3 pegangan pengkhotbah. Secara singkat saya akan ulangi 3 pegangan pengkhotbah. Yang pertama, Roh Kudus yang bekerja mengilhami penulisan Alkitab harus kita sambut berkarya dalam hidup kita sebagai pengkhotbah untuk mempersiapkan khotbah dan juga dalam penyampaian khotbah nanti. Yang kedua, dalam seluruh usaha kita melakukan studi Alkitab, tidak dimaksudkan untuk menguasai firman Tuhan, tetapi supaya hidup kita sungguh-sungguh dipenuhi dan dikuasai oleh firman Tuhan. Yang ketiga, khotbah haruslah menyentuh dan menggerakkan 3H, head, heart, dan hand. Head, kepala atau otak, yaitu memberi pengertian dan pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Heart, itu menyentuh rasa, memberi sukacita, meneguhkan iman, membangkitkan semangat dalam mengikut Tuhan. Dan hand atau tangan itu menggerakkan aksi. Artinya tidak saja sebagai pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman, melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Firman Tuhan nats khotbah minggu depan adalah Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Kalau kita membaca mendengar firman Tuhan ini sebenarnya tidak enak didengar. Apalagi bagi orang yang sedang berjuang mati-matian mencapai apa yang disebut hamoraon, hagabeon, hasangapon. Hamoraon atau kekayaan. Atau terutama orang yang sudah kaya, kata-kata Tuhan Yesus ini tidak enak didengar. Apalagi kalau kita kaitkan dengan apa yang sudah dikatakan oleh Yesus sebelumnya dalam Injil Lukas ini, pasal yang ke-6 ayat 24, di situ dikatakan, "Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu." Tidak enak didengar. Tetapi karena Yesus yang mengatakannya, kita harus menerimanya. Sebab Yesus jauh lebih baik mengetahui apa yang terbaik bagi hidup kita ketimbang kita mengetahuinya. Untuk itulah kita akan melihat bagian demi bagian atau ayat per ayat Injil Lukas pasal 12, 13 sampai 21 ini. Kita mulai ayat 13 sampai ayat 14. Di sini kita lihat bahwa seorang berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Masalah utama di sini, orang ini mau memanfaatkan atau memperalat Yesus untuk kepentingan dirinya, untuk memenuhi keinginan hatinya. Orang ini memang mengatakan, "Saudaraku." Mungkin saja dia sedang berselisih dengan saudaranya itu. Dia lebih mementingkan warisan ketimbang persaudaraannya. Dalam hal ini kita harus hati-hati. Mengapa? Karena dulu ketika masa pahit getirnya kehidupan, yang bersaudara atau abang adik bisa hidup kompak, saling peduli, sepenanggungan, dan lain sebagainya. Sekarang, sesudah orang tua bisa mewariskan harta, tidak sedikit yang bersaudara, yang abang adik, justru bertengkar. Bahkan sampai ke pengadilan untuk memperebutkan harta warisan. Sangat-sangat menyedihkan. Itu sebabnya kita perlu sangat hati-hati. Ayat 14, di sini kita tahu bahwa Yesus menolak permintaan seorang yang datang kepadanya itu. Dan penolakan Yesus ini disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Yang dipersoalkan di sini, Yesus tidak hadir untuk memenuhi keinginan ketamakan manusia. Yesus mau menyampaikan kehendaknya untuk dihidupi
agar orang-orang bebas dari ketamakan. Ayat 15, Yesus dengan sangat tegas memperingatkan supaya berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Karena ketamakan itu sangat berbahaya. Kata Yunani untuk ketamakan adalah pleonexia, yang secara harfiah berarti kehausan untuk memiliki lebih banyak. Mungkin dari sinilah muncul ungkapan yang barangkali sering kita dengar, bahwa harta dunia bagaikan minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Dan ketamakan jugalah yang membuat keadaan bumi ini bisa kita katakan sekarat atau sangat rusak seperti yang terjadi sekarang. Dalam hal ini Mahatma Gandhi dengan benar berkata bahwa bumi ini cukup menyediakan kebutuhan semua orang, tetapi tidak cukup menyediakan untuk ketamakan setiap orang. Ayat 16-20, untuk lebih menjelaskan bahaya ketamakan, Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang kaya. Itu yang kita lihat ayat 16-20. Dan orang kaya ini disebut sebagai orang bodoh, ayat 20. Dan inti pesan atau arti dari perumpamaan ini adalah ayat 21. Yesus sendiri memberikan penjelasan atau makna dari perumpamaan itu. Jadi ayat 21 menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan orang bodoh yang disebut ayat 20 ini. Orang bodoh adalah yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri dan yang tidak kaya di hadapan Tuhan. Sebenarnya orang yang disebut dalam perumpamaan ini pintar secara intelektual. Kita lihat matematikanya jalan, hitung-hitungannya kelihatannya akurat, tapi ia disebut orang bodoh. Orang bodoh karena sekali lagi mengumpulkan harta bagi diri sendiri, tidak kaya di hadapan Tuhan. Mengumpulkan harta bagi diri sendiri artinya tidak terlalu peduli kepada orang-orang yang bekerja baginya untuk mengumpulkan hasil panen yang banyak. Dia bisa menjadi kaya di atas penderitaan para buruh karena dia hanya mengumpulkan harta bagi diri sendiri. Dan kita lihat yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, yang diperbesar adalah lumbung untuk menampung hasil panen, bukan memperlebar jangkauannya kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu makanya dia disebut sebagai orang bodoh. Kemudian tidak kaya di hadapan Tuhan artinya Tuhan tidak menjadi yang utama dan terutama dalam hidupnya. Dalam perencanaan pun selalu mengandalkan diri dan usaha sendiri. Nah, saat ini firman Tuhan Lukas 12 ini menyapa kita dalam kehidupan kita konkret. Untuk itu, marilah kita merenungkan dan menyambut firman Tuhan ini. Sedikitnya ada 3 hal yang perlu kita tekankan. 1, kita harus memperhatikan peringatan Yesus dan menyelidiki diri, apakah ada sifat mementingkan diri dan tamak dalam hati kita. Sekiranya bibit-bibit ini ada, dengan kerendahan hati, kita harus berubah dengan pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita harus hati-hati dengan apa yang disebut dengan Injil kemakmuran, yang sudah sejak lama beredar di dunia ini. Injil kemakmuran ini menekankan bahwa kalau engkau percaya kepada Tuhan, Anda pasti makmur. Anda pasti kaya raya. Dan kemudian mereka dengan segala cara menuntut perpuluhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak pernah menjanjikan bagi orang-orang yang mengikut Dia bahwa jalannya selalu lurus dan mulus saja. Malahan, orang yang mengikut Tuhan harus rela untuk memikul salib. Ketiga, biarlah kita kaya di hadapan Tuhan. Kaya di hadapan Tuhan adalah bahwa kita menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama dalam hidup kita.
kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, seperti yang sangat ditekankan dalam pengajaran Yesus. Kaya di hadapan Tuhan adalah bersuka cita dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kaya di hadapan Tuhan adalah rela menolong sesama, solider, peduli, memiliki empati dengan orang-orang yang menderita. Dan kabar sukacita bagi kita, walaupun ini tidak bagian dari nats khotbah, tetapi ayat selanjutnya, ayat 22 sampai ayat 34, bagaimana Yesus sangat menekankan supaya kita tidak khawatir dalam hidup ini. Di ayat 30 dikatakan, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Artinya, Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh karena itu, biarlah kita kaya di hadapan Tuhan. Amin.